Hai guys, jadi sekarang kita ada di seminar di menengah Cadas Hikmat. Sekarang kita mau wawancara siapa? Frater Sanduari Ginting. Oke, ayo ikutin terus guys. Bye. Siapa itu? Gibran. Prabowo. Tuh. Berapa tahun jadi pastor? Salah. Oh, udah berapa tahun jadi seminari? 1,5. Gimana perasaannya jadi anak seminari? Menyenangkan, ada menjadikan dengan menyenangkan. Kangen ortu nggak? Lumayan sih, buat saya sih. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu buat kita, buat tugas. Jadi buat pertanyaan pertama itu, kami mau nanya asal usul singkat atau sejarah dari komunitas seminari di menengah Cadas Hikmat. Sebenarnya Cadas Hikmat itu kan awalnya dibuat pada tahun 1947, tepatnya pada 19 Oktober. Dan ini merupakan salah satu seminari paling tua di Indonesia. Jadi pada saat itu Monsinyur Gomans OSC membangun seminari ini dengan induknya itu Santo Anus dari Papua. Nah lalu awalnya seminari ini memang dikhususkan untuk para imam OSC, jadi untuk mendidik calon mendidik yang nantinya akan menjadi Fata OSC, lalu menjadi pastor OSC nantinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya itu menjadi berubah. Jadi itu udah dibuat untuk umum, siapa aja boleh masuk. Jadi mau mereka mau masuk OSC, mau masuk ke tarekat lain atau lain juga boleh masuk. Lalu seminari ini juga sempat dipindahkan ke daerah Lembang pada tahun 1967. Sempat dipindahkan ke daerah Lembang juga, gitu ya. Lalu sempat ke Gudang Utara juga, lalu dipindah ke sini akhirnya. Lalu juga sempat mengalami berbagai titik patah, gitu ya. Titik patah salah satunya sempat ini seminari itu gak ada yang mau masuk lagi, gitu. Maksudnya sangat sedikit. Kalau saya nggak salah ingat itu sempat hanya 1 orang jadi seminaris. Itu kalau nggak salah itu pas di atas saya 1 tahun. Maksudnya kalau kelas saya di OSC itu namanya Frater Jimatan dia berubah ya. Dan dia itu di angkatannya tinggal dia satu-satunya pada saat itu. Nah, lalu ada perubahan dari Monsinyur Anton, di maksudnya fasilitas segala macam diperbarui segala macam. Nah, akhirnya bisa membangun kembali seminari ini sampai sekarang juga banyak yang masuk juga. Ya, seperti itu yang setahu saya tentang juga. Tujuan dari didirikan dalam komunitas ini? Ya kalau tujuan awalnya seperti yang saya sebutkan tadi, gitu ya, awalnya itu emang khususkan bagi para imam OSC. Nah itu awalnya, cuman sekarang itu ya tujuannya untuk mendidik para calon imam khususnya gitu. Jadi kita mengharapkan gitu dengan adanya seminari diharapkan bahwa para calon imam itu bisa mendapat pendidikan yang lebih baik, sebagai persiapan nanti mereka bisa menjadi frater. Gitu. Jadi pengolahan di sini ya kedisiplinan, tanggung jawab segala macamnya, nilai-nilai yang seperti itu yang menjadi visi dari seminari ini, supaya mereka nggak kesulitan nantinya nih gitu. Karena kan tanggung jawabnya yang menjadi seorang pastor aja kan sangat besar gitu. Jadi seminari itu diharapkan bisa mendukung itu ke depannya seperti itu. Kalau boleh tahu arti dari seminari menengah Cadas Hikmat itu apa? Ya kan dari arti katanya aja gitu, cadas dan hikmat gitu. Cadas berarti kan berarti kekarang gitu ya. Lalu hikmat itu bisa kebijaksanaan, kebaikan dan segala macamnya gitu ya. Yang sejenis itu, jadi bisa disebutkan kalau seminari Cadas Hikmat itu menjadi batu karang yang penuh kebijaksanaan. Gitu. Jadi diharapkan mereka itu tuh menjadi sangat menjadi kokoh seperti batu karang dan juga mempunyai kebijaksanaan yang diharapkan itu menjadi seorang imam ke depannya. Sama frater di Cadas Hikmat ini, menurut frater apa ciri khas yang dimiliki oleh seminari ini? Ya kalau ciri khas dari seminari ini, seminari Cadas Hikmat dibandingkan dengan banyak seminari lainnya gitu ya. Sebenarnya kalau yang kita sebut dengan seminar itu ada dua
kategori. Ada 2 kategori. Di sini ada yang seminari, emang seminarinya itu sangat eksklusif, tidak eksklusif maksudnya semua kegiatan itu hanya di seminari, termasuk sekolah segala macam. Itu termasuk ekskul segala macam adanya di dalam seminari gitu. Misalnya ada seminari Notoyudan, seminari Kristus Sacerdos, semuanya di dalam. Nah, tapi ada juga seminari yang ini menjadi tempat pendidikan, tapi juga seperti seminari Salesiman sekolahnya misalnya di Angela. Nah, tapi kita tetap memberikan di dalamnya itu hal-hal yang dibutuhkan bagi seorang imam, seperti mereka juga belajar kitab suci, belajar liturgi, belajar bahasa Latin dan sebagainya gitu. Nah, jadi itu kategori yang kedua. Jadi kalau uniknya seminari Salesiman yang menurut saya sih itu ya gitu, dibandingkan dengan seminari lainnya, seminari lainnya. Nah, lalu kalau kalian perhatikan seminari ini tuh dia sangat terbatas. Jadi jumlah maksimal di seminari itu hanya 32 orang. Dibandingkan dengan seminari lainnya, seminari saya Kristus Sacerdos itu tempat saya dulu itu bisa menampung sampai 200-an orang. Angkatan saya itu ada 83. Kalau mereka kan saya katanya Michael hanya 7 orang. Yang di kelasnya 10. Nah, jadi kenapa dibuat seperti itu kan Bapak Uskup itu mengharapkan yang paling diutamakan di sini itu adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya, bukan jumlahnya, tapi kualitasnya yang paling diharapkan. Jadi kita nggak butuh banyak orang gitu. Yang penting mereka bisa menjaga kualitasnya sebagai sinetron. Itu sih saya berikan. Perbedaan udah tadi semuanya. Ya. Buat visi misinya gimana? Tapi kalau visi misinya, kalau visinya itu kan seperti yang saya sudah sebutkan tadi, visi itu adalah menciptakan orang-orang yang unggul, gitu ya, orang-orang yang unggul menjadi utuh gitu dalam kedisiplinan, tanggung jawab dan nilai-nilai kebajikan lainnya. Itu visinya. Jadi untuk mewujudkan visinya itu maka kita juga mempunyai misi gitu, mempunyai misi ya, bagaimana supaya visi itu bisa terlaksana gitu ya, dengan cara yang mendidik mereka dengan sebaik mungkin gitu. Jadi mereka secara rohani maupun jasmani gitu. Kalau secara intelektual juga kita mendidik supaya mereka menjadi pribadi yang unggul. Kegiatan yang bisa dilakukan yang khususnya yang diadakan seminari sebagai program di sini. Kalau program rohani kita itu setiap bulannya itu pasti selalu ada rekoleksi bulannya, dan mereka juga melakukan pengampunan dosa 2 kali sebulan. Dan ada juga misalnya hari-hari khusus seminari seperti ulang tahun seminari. Ulang tahun seminari juga kita rayakan, termasuk juga ulang tahun seminarisnya juga kita rayakan. Jadi kalau ada yang ulang tahun itu juga kita rayakan juga. Lalu kegiatan-kegiatan lainnya juga ya seperti seminari pada umumnya juga sih, misalnya olahraga, kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi sebenarnya kegiatan yang paling 80% mereka itu sebenarnya kegiatan ya di dunia pendidikan sekolah, 80%. Paling kalau pembimbing mereka ini paling aktifnya itu ya setelah menjelang sekolah. Jadi kegiatan itu biasanya dilakukan di situ. Lulusan dari seminari Hikmat ini yang tak tahu siapa? Ya sebenarnya banyak sekali lulusan seminari ini, khususnya yang menjadi pastor. Misalnya ada pastor Dadang, pastor Ote, yang pastor Nadi, ada pastor Nater di Sakti juga ada. Itu yang jadi pastor, tapi ada juga beberapa yang memang nggak jadi. Jadi ya mereka biasanya sih mereka masih tetap masih tetap aktif segala macam gitu. Karena sebagai seminaris mereka juga mungkin punya ingatan juga gitu, di seminari. Aktifnya mungkin atau mereka pasti berkaitan dengan hal religi kayak di gereja gitu, pelayanan segala macam, atau mungkin ada yang di gereja jadi kurang aktif tapi malah aktifnya di dalam bidang lain gitu. Maksudnya aktif yang tadi lulusan yang menjadi pastor itu. Sebenarnya kalau masalah aktifan gitu ya di banyak bidang juga sih, nggak selalu di
bidang apa jauh juga gitu. Ada beberapa dari mereka juga yang memberikan bantuan juga ke seminar ini, memberikan bantuan juga gitu, dan mendukung hari-hari mereka ini. Nah, dan lulusan ini biasanya mereka juga punya jaringan sendiri gitu, punya jaringan sendiri, jaringan alumni sendiri gitu. Tapi biasanya sih untuk mereka membangun itu untuk membantu mereka yang ada di sini sih. Dari Fata sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan, ditambahkan? Yang ditambahkan tentang apa sebenarnya? Ya, bebas. Ya kalau tentang seminar sendiri ya kalau seminar ini kan hidup di ini gitu. Yang itu kan para generasi Z gitu, saya juga generasi Z, cuma saya paling awal generasi Z gitu. Dan kita tahu gitu bahwa sebenarnya pendidikan seminar itu sebenarnya nggak efektif bagi mereka di banyak bidang, juga nggak efektif gitu, Jadi justru hal-hal itulah gitu yang membuat mereka itu sebenarnya menjadi istimewa gitu. Pada saat mereka bisa keluar dari jebakan-jebakan yang sangat rumit gitu yang dialami oleh teman-teman mereka gitu. Dan kita harapkan bahwa mereka itu dengan seperti itu tuh bisa menjadi lebih baik bahwa tujuan kita lah supaya mereka menjadi pribadi yang unggul dan itu bisa tercapai. Walaupun memang sulit gitu untuk mendidik generasi yang sekarang gitu ya, apalagi kita nggak punya pedoman yang cukup gitu untuk itu, tapi kita harapkan itu bisa juga gitu. Dari lain ada? Terima kasih Terima Tante. kasih, Tante. Sekian dari kami, dadah.